Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba praktikum bab 9, yaitu validasi data. Validasi data pada Microsoft Access. Tujuan kita memvalidasi data menggunakan property required, memvalidasi menggunakan aturan validasi, memvalidasi menggunakan prosedur event, memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Oke, memvalidasi data menggunakan property required. Untuk memastikan bahwa suatu field mempunyai suatu nilai, maka property required pada tabel harus diset sama dengan yes. Misal, nama pada tabel karyawan harus diisi. Artinya tidak ada data dalam tabel karyawan di mana field namanya tidak terisi. Langkah yang harus dilakukan adalah pilih objek tabel, double klik nama yang diinginkan, tentukan tabel pada field yang harus diisi nilainya, ubah property required nama dengan yes. Oke, kita coba. Dapat tabel ini. Kan. Oke. Tabel anggota. Design view. ID anggota required harus yes. Nah, nama yes. Alamat yes. Kode anggota yes. Kota yes. Kode pos yes. Kita buat saja. Telepon tidak dibutuhkan karena tidak semua orang mempunyai telepon. Tanggal lahir kita buat sebagai yes karena setiap orang masih memiliki tanggal lahir. Tulisan yes, kita buat yes. Kita save as. Oke. Yes. Oke. Kita masukkan ke sini modul 9. n1.mdg. Oke, kali ini kita akan mencoba memvalidasi data menggunakan aturan validasi atau validation rule. Jika yang diinginkan adalah data ada dua pemeriksaan dua field dari satu tabel, maka harus digunakan cara lain daripada cara yang dijelaskan sebelumnya. Misal pada tabel anggota dipastikan bahwa setiap record field alamat atau field kota harus diisi. Maka digunakan aturan property validation rule kepada tabel. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Pilih objek tabel, double klik nama tabel yang diinginkan, tentukan field pada tabel yang harus diisi nilainya. Buka tabel dalam model tabel design, beberapa property required jadi yes pada kolom-kolom yang akan dibuat. Kemudian pada area property table, klik kanan properties. Kita coba. Ini kita coba dengan ID anggota, tabel anggota, design view. Oke. Alamat dan kota. Yes. Yes. Kemudian pada kolom validation rule isikan dengan nama kolom file yang ingin dibuat aturan validasinya. Misal diisi alamat or kota. Seperti ini. Alamat or kota. Caranya seperti ini. Oke. Pada kolom validation text isikan deskripsi keterangan akan validasi. Misal diisi validation text, alamat atau kota harus diisi. Untuk melakukan test validation rules, klik edit test validation. Test validation, yes. Oke, save. Oke. Yes. Oke.
Jika data tidak sesuai dengan validation rule, maka akan tampil pesan yang menunjukkan ketidakvalidan data yang ada. Maka harus dilakukan update data agar memenuhi validasi. Jika data sesuai dengan validation rule, maka akan tampil pesan all data was valid for our rules. Oh, dapat ibaratnya no, save label, yes, oke. All data was valid for all rules. Next. Oke, kita akan mencoba memvalidasi data menggunakan prosedur event. Validasi data yang telah dijelaskan belum menggunakan kode VBA apapun. Kode VBA perlu diberikan untuk suatu validasi data jika pada field yang harus diisi perlu dilakukan pengaturan penanganan lebih lanjut seperti meletakkan kursor pada field tersebut. Maka untuk tipe ini diperlukan penulisan prosedur event yang akan dijalankan setiap kali sebuah record disimpan. Contoh persoalan yang akan dipecahkan adalah jika pada form anggota diperlukan untuk mengecekkan untuk mengisi kode pos. Untuk itu pada tabel anggota ditambahkan field kode pos bertipe char dengan ukuran 5. Kemudian pada form karyawan tambahkan field kode pos pada struktur tabel. Oke, kita coba. Sebelumnya kita menggunakan form yang sudah ada kita buat tadi, anggota 2. Kita close dulu. Oke. Nah, pas nomor telepon, ada di record. Pada event form before update, masukkan kode VBA di bawah sebagai berikut. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan dulu button untuk menghapus record. Send view, edit button, delete record, next to record, delete, finish. Oke. Pada event form before update, masukkan kode berikut. Kita masuk ke design view, form, private subform before update, before update. Nah, kita hapus ini dulu. Jika user mengisi field alamat atau kota, maka cek field kode pos. If not is null alamat, or not is null kota, and is null kode pos, then exit
box, Anda harus mengisi kode pos VB exclamation kode pos set focus cancel sama dengan true and if. Oke, kita coba save dulu, coba tambah record bagi anggota A 123 nama Alfian, alamat jalan pinggir jalan 10 kota Sidoarjo. Coba pada posnya kita kosongkan. Tugas jurusan informatika. Oke. Anda harus mengisi kode pos. Jadi event yang kita buat sudah berhasil dijalankan. Dan kita percobaan berikutnya memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Jika diperlukan pengenangan yang lebih fleksibel, misalnya untuk membolehkan pemakai untuk mengosongkan kode pos, untuk mengisinya kita juga boleh, atau mengisinya juga boleh. Kode VB yang dibuat sebelumnya dapat dilakukan modifikasi sebagai berikut. Oke. Oke, dim pesan as string dim tombol fill as integer dim pilihan as byte dan status alamat kota and isno di sini ada pos dan kata and is no pos dan sama dengan Anda harus mengisi kode pos, simpan tanpa mengisi kode pos, tombol fill sama dengan VB question plus VB oke cancel pilihan sama dengan message box sum tombol fill. Kita tekan tombol cancel, maka field kode pos akan diisi. Ini seperti komen ya. If pilihan dengan VB cancel dan kode pos set focus.
is cancel true and if and if. Oke, kita save, kita coba. Kontak record baru B123, nama yang jalan tengah jalan nomor 12, kota Surabaya. Pada pos coba kita kosongkan. Teknik elektro. Oke, coba kita. Anda harus mengisi kode pos, simpan nama mengisi kode pos, coba cancel, maka akan otomatis terjadi set fokus ke fill kode pos. Kita coba lagi rubah, simpan nama mengisi kode pos, oke, berhasil tersimpan. Oke, mungkin itu untuk sesi percobaan kali ini. Akan kita lanjutkan ke sesi percobaan ke-10. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.